Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Mirza Natasha, NPM 23401031145. Saya akan mempresentasikan penilaian bisnis PT Cashless Worldwide Indonesia Tbk atau CAS. Dengan harga pasar 71, nilai intrinsik yang saya temukan adalah negatif 220, sehingga rekomendasi saya adalah sell. Pada gambaran umum, Cashless adalah perusahaan fintech yang berdiri sejak 2015 dan telah tercatat di BI sejak 2020. Perusahaan memiliki lisensi PJP dari Bank Indonesia dan sertifikasi keamanan internasional. Hingga akhir 2024, Cashless melayani 24.328 merchant di 32 provinsi. Fokus utamanya adalah solusi pembayaran digital terintegrasi bagi UMKM dengan produk seperti M-Pos, KRIS, dan perangkat EDC. Pendapatan berasal dari penjualan perangkat, fee transaksi, dan jasa instalasi. Kemudian menggunakan Porter's Five Forces, saya simpulkan ancaman pendatang baru dan persaingan industri sangat tinggi karena banyak pemain besar seperti Midrange dan Sendit. Daya tawar pembeli juga tinggi karena merchant mudah berpindah. Ancaman substitusi sedang hingga tinggi, sementara daya tawar pemasok relatif rendah. Industri ini sangat kompetitif dan menekan margin keuntungan. Kemudian, keunggulan kompetitif dan KPI industri. Meskipun persaingan ketat, Cashless memiliki beberapa keunggulan, yaitu sertifikasi keamanan, ekosistem terintegrasi cash app, jaringan merchant luas, dan kemitraan strategis dengan bank. KPI utama di 2024, total merchant 24.328 atau tumbuh 19,6% dengan nilai transaksi 912 miliar. Kemudian, analisis keuangan historis dari sisi profitabilitas, kinerja Cashless terus memburuk. NPM dari positif 0,38% di 2020 menjadi negatif 25,16% di 2024. ROE dan ROA juga semakin negatif, artinya perusahaan semakin merugi setiap tahun. Dari sisi likuiditas, current ratio turun di bawah 1, menunjukkan kemampuan membayar utang jangka pendek melemah. Kemudian, rasio utang terhadap ekuitas atau DER meningkat signifikan dari 0,22 menjadi 0,93. Artinya perusahaan semakin bergantung pada utang. Working capital turnover juga negatif. Ini sinyal bahaya dalam pengelolaan modal kerja. Kemudian, EPS selalu negatif dan memburuk dari negatif 5,23 menjadi negatif 23,57. Dividen juga tidak pernah dibagikan selama 5 tahun. Perusahaan belum mampu memberikan nilai bagi pemegang saham. Kemudian untuk proyeksi 2025 sampai 2029, saya gunakan asumsi pertumbuhan pendapatan 15-20% di awal, gross margin membaik dari 18 ke 22%, dan beban operasional ditekan dari 28% ke 24% dari pendapatan. Kemudian proyeksi laporan keuangan, meskipun pendapatan tumbuh, laba usaha dan laba bersih tetap negatif sepanjang proyeksi. FCFF juga konsisten negatif, menunjukkan perusahaan belum mampu menghasilkan arus kas positif. Kemudian, dengan WACC 8,4, saya menghitung enterprise value negatif 217 miliar. Setelah dikurangi utang, equity value negatif 314 miliar, dibagi dengan jumlah saham beredar, nilai intrinsik per saham adalah negatif 220. Kemudian, sebagai pendukung, valuasi relatif dengan metode PB Pairs Average menghasilkan 149 per saham, namun saya lebih mengandalkan DCF karena lebih fundamental. Kemudian, analisis sensitivitas menunjukkan bahwa dalam seluruh skenario bear, bear, maupun bull, nilai intrinsik Cashless tetap negatif. Tidak ada skenario yang menciptakan nilai positif bagi pemegang saham. Kemudian pada analisis risiko, ada 3 risiko kritis, yaitu persaingan industri sangat ketat, kerugian operasional berkelanjutan, dan risiko eksekusi strategi transformasi bisnis. Kesimpulannya, dengan profitabilitas memburuk, arus kas negatif, nilai intrinsik negatif di semua skenario, dan risiko kritis yang tinggi, rekomendasi saya adalah sell dengan target harga 0. Investor disarankan menghindari saham ini sampai ada bukti perbaikan fundamental yang nyata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.